Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Fitriana Yolanda, SPD MPD, selaku dosen pengampu Seminar Pendidikan SD, dan teman-teman yang telah hadir pada presentasi hari ini. Baiklah, saya Lydia Wati Seri Lestari dengan NPM 19691047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Make a Match terhadap hasil belajar siswa kelas 5 muatan IPA pada tema 6 dalam kurung panas dan perpindahannya subtema 1 di SD Negeri 48 Pekanbaru. Baiklah, adapun pada presentasi hari ini di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita akan membahas mulai dari pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini kita akan membahas yang pertama latar belakang masalah. Nah, adapun berdasarkan judul yang telah dibuat peneliti, terdapat beberapa masalah-masalah yang menjadi pokok utama yang tercantum pada latar belakang masalah ini. Nah, tentunya pada permasalahan ini berlatar belakangkan mulai dari permasalahan yang umum sampai dengan permasalahan yang khusus. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini dapat kita lihat mulai dari pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pendidikan yang ada itu sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan untuk masyarakat, bangsa, dan juga negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, selanjutnya dapat kita lihat permasalahan dari implikasi dari pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, adapun implikasi dari pendidikan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yang mana berawal dari pergeseran paradigma proses pembelajaran yang berpusat dari guru kini menjadi proses pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Nah, selanjutnya yaitu IPA. IPA merupakan sebuah pembelajaran yang ada dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, proses pembelajaran IPA ini sendiri tidak lepas dari alam ataupun proses pembelajaran yang dekat dengan alam, yang mana dalam proses pembelajarannya sendiri, siswa tidak hanya diberikan dalam bentuk berupa prinsip-prinsip, konsep-konsep pembelajaran IPA, tetapi di mana di sini siswa untuk melakukan sebuah penemuan dalam proses pembelajaran IPA itu sendiri. Nah, yang mana dalam proses pembelajaran IPA, proses pembelajaran ini tidak hanya bersifat hafalan, yang mana berpatokan pada sebuah buku, tetapi di sini siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan hasil apa yang didapatnya dari proses pembelajaran dan juga mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, dalam proses pembelajaran itu sendiri diperlukannya guru yang kreatif, inovatif, yang dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat menciptakan proses pembelajaran menyenangkan, habis itu tidak membosankan, dan juga mampu agar proses pembelajaran itu mencapai tujuannya dengan baik. Namun, pada kenyataannya sering kita jumpai di lapangan bahwasanya masih banyaknya guru yang kerap bersifat melakukan proses pembelajaran itu bersifat menonton, berpusat pada guru. Nah, terlebih lagi dalam proses pembelajaran IPA banyaknya guru yang hanya menggunakan metode ceramah serta siswa disadurkan dalam konsep hafalan-hafalan mengenai konsep-konsep pembelajaran materi IPA itu sendiri. Nah, ternyata permasalahan tersebut tidak hanya kita jumpai di lapangan saja, tetapi permasalahan tersebut juga di atas juga dialami di SD Negeri 48 Pekanbaru. Nah, berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa guru di SD Negeri 48 Pekanbaru pada umumnya menggunakan metode ceramah yang menyebabkan pembelajaran hanya berpusat pada guru, serta membuat siswa ngantuk dan tidak aktif, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi, terkhusus dalam pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya subtema 1 pada muatan pembelajaran IPA. Adapun data yang diperoleh dari peneliti sebelum melakukan pra-penelitian hasil belajar siswa pada mata pembelajaran IPA, siswa SD Negeri 48 Pekanbaru masih kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa kelas 5 yang mendapatkan
nilai ujian ulangan yang mencapai KKM masih jauh dari harapan sekolah. Adapun siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM sebanyak 47% dari siswa yang kurang mendapatkan nilai 70. Melihat rendahnya hasil belajar siswa serta kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran, diperlukannya sebuah model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri 48 Pekanbaru pada kelas 5. Nah, terkhusus pada pembelajaran IPA muatan 6 subtema 1. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan model pembelajaran kooperatif model make a match yang mana menjadi salah satu strategi dalam upaya meningkatkan motivasi dan memahami materi siswa pada pembelajaran IPA tema 6 subtema 1. Nah, adapun yang dimaksud dengan model pembelajaran make a match itu sendiri yaitu merupakan sebuah model pembelajaran kooperatif dengan ciri khusus menggunakan kartu dalam pelaksanaannya. Hal ini menurut Rusman tahun 2014 halaman 223. Nah, berdasarkan beberapa uraian mengenai latar belakang dari penelitian ini, di sini diharapkan bahwasanya model pembelajaran make a match itu sendiri mampu memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada muatan IPA. Nah, sehingga pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian eksperimen dengan judul pengaruh model make a match terhadap hasil belajar siswa kelas 5 muatan IPA pada tema 6 panas dan perpindahannya subtema 1 di SD Negeri 48 Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan tadi, di sini saya mengidentifikasi beberapa masalah yang ada pada latar belakang masalah tersebut, yaitu yang pertama, sistem pembelajaran di SD Negeri 48 Pekanbaru pada umumnya masih berpusat pada guru yang membuat siswa ngantuk dan tidak aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya guru dalam mengaplikasikan model pembelajaran IPA pada materi tema 6 dalam kurung panas dan perpindahannya subtema 1 di kelas 5. Nah, yang ketiga yaitu masih banyaknya siswa yang mendapatkan nilai ulangan IPA pada materi tema 6 panas dan perpindahannya subtema 1 dengan nilai di bawah rata-rata KKM. Nah, melihat dari identifikasi masalah di atas, di sini saya membatasi permasalahan yang akan saya bahas dalam penelitian ini, yaitu adapun pembatasan masalahnya, pengaruh model make a match terhadap hasil belajar siswa kelas 5 muatan IPA pada tema 6 panas dan perpindahannya subtema 1 di SD Negeri 48 Pekanbaru. Baiklah, berdasarkan pembatasan masalah yang telah saya uraikan di atas, maka di sini saya merumuskan permasalahannya, yaitu bagaimana pengaruh model make a match terhadap hasil belajar siswa kelas 5 muatan IPA pada tema 6 dalam kurung panas dan perpindahannya subtema 1 di SD Negeri 48 Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran make a match terhadap peserta didik kelas 5 muatan IPA pada tema 6 panas dan perpindahannya subtema 1 di SD Negeri 48 Pekanbaru. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Nah, untuk manfaat secara teoritisnya ini sendiri yaitu bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan pengaruh pada pembelajaran dan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa melalui model pembelajaran make a match, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian. Nah, untuk dari segi praktiknya sendiri, yaitu dapat kita lihat dari segi siswanya. Adapun manfaat untuk siswanya sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran IPA, kemudian meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dan terkhusus pada tema 6, panas dan perpindahannya subtema 1. Kemudian dari segi gurunya sendiri terdapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memperbaiki proses pembelajaran IPA, dan yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif make a match terhadap proses pembelajaran IPA. Nah, untuk dari segi sekolahnya sendiri yaitu dapat dijadikan untuk masukan untuk memperbaiki proses pembelajaran serta dapat meningkatkan mutu tenaga pendidik di sekolah. Dan yang terakhir yaitu dari segi peneliti, yaitu mendapatkan pengalaman tersendiri bagi peneliti dalam menerapkan model pembelajaran make a match untuk melihat pengaruh dari model make a match itu sendiri terhadap siswa dalam proses pembelajaran IPA dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan tinjauan pustaka. Nah, yang mana pada tinjauan pustaka ini di sini saya memasukkan beberapa landasan teori yang akan saya bahas, yaitu yang pertama model pembelajaran kooperatif, yang kedua model pembelajaran make a match, yang ketiga hakikat pembelajaran IPA, dan yang keempat pembelajaran IPA di SD, dan yang kelima muatan IPA kelas 5 tema 6 subtema 1 dalam kurung panas dan perpindahannya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjabarkan sedikit teori dari model pembelajaran kooperatif. Nah, di sini saya mengambil dari teori Rusman, yaitu pada bukunya tahun 2014 halaman 202, yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Nah, kemudian di sini adapun landasan teori selanjutnya yaitu model make a match. Nah, dalam landasan teori model match ini sendiri saya mengambil dari teori Suyatno, yang mana pada tahun 2009 halaman 72 yang mengungkapkan bahwa model make a match itu sendiri merupakan adalah model pembelajaran di mana guru menyiapkan kartu yang berisi soal dan permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban, kemudian siswa mencari pasangan kartunya itu sendiri. Nah, adapun untuk landasan teori selanjutnya di sini saya mengambil memasukkan hakikat pembelajaran IPA. Nah, pada pembelajaran hakikat pembelajaran IPA ini sendiri, menurut Wahyana dalam Trianto pada tahun 2014 halaman 136 yang mengatakan bahwa IPA itu sendiri merupakan kumpulan pengetahuan yang sistematis dalam penggunaannya secara umum, terbatas dalam gejala-gejala alam. Nah, dalam perkembangannya tidak harus ditandai dengan adanya fakta, tetapi juga didapat dari metode ilmiah dan juga sikap ilmiah. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada landasan teori yang saya masukkan, yaitu pembelajaran IPA di SD. Nah, sama-sama di sini saya mengambil bahwasanya memasukkan pembelajaran IPA di SD itu sendiri dikemas dalam bentuk tematik sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, adapun teori-teorinya nanti di sini saya menggunakan buku tematik kelas 5 pada kelas 5 SD yang revisi. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah landasan teori dari muatan IPA kelas 5 tema 6 subtema 1 panas dan perpindahannya. Nah, pada materi ini pokok pembahasan muatan IPA kelas 5 tema 6 subtema 1 ini yaitu di mana di sini merupakan sebuah muatan buku tematik tema 6 subtema 1 yang memuat materi panas dan perpindahannya, yang mana berisi cakupan mengenai energi, kemudian juga perpindahan panas dan juga perubahan wujud. Nah, itulah tadi beberapa landasan teori yang saya masukkan pada kajian pustaka saya. Adapun di sini untuk memperkuat sebuah penelitian saya, maka di sini saya melihat beberapa referensi yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Nah, di sini saya mencantumkan 2 dalam PPT saya, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Suwatnaya DKK dalam judulnya itu pengaruh model pembelajaran kooperatif make a match, yang mana berbantuan media benda asli terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4. Nah, adapun pada volume 3 nomor 1 tahun 2015 yang menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T table, yaitu 33,47 yang lebih besar dari 20,21 dari data tersebut, dapat dibuktikan bahwa model pembelajaran make a match itu sendiri dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan pembelajaran lebih berpusat student center. Nah, kemudian yang kedua di sini saya mengambil penelitian dari eksperimen oleh Suparta dengan judulnya pengaruh model pembelajaran kooperatif teknik make a match terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 4 volume 5 nomor tahun 2015, yang mana dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa model pembelajaran make a match itu sendiri dapat menumbuhkan motivasi dan hasil belajar siswa yang signifikan. Nah, hal ini juga membuktikan bahwasanya model pembelajaran make a match itu sendiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya di sini akan dipaparkan mengenai hipotesis dari penelitian ini, yaitu yang mana berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah ditentukan, maka dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu model pembelajaran make a match pada pembelajaran IPA pada tema 6 panas dan perpindahannya subtema 1 memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 48 Pekanbaru.
selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu saya menggunakan metode penelitian eksperimen dengan teori Sugiono, yang mana di sini ada pun yang dimaksud dengan metode penelitian eksperimen adalah penelitian eksperimen yang biasa digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, yaitu menurut Sugiono pada tahun 2019 halaman 107. Dalam penelitian eksperimen ini saya menggunakan desain penelitian yaitu quasi experimental design dengan menggunakan non-covalent control group design. Nah, adapun rumusnya yaitu O1 dikali O2, di bawahnya ada O3 dan O4. Nah, di sini yang mana O1 itu sendiri merupakan nilai pretest di kelas eksperimen dan juga O2 itu merupakan nilai post-test di kelas eksperimen. Nah, sedangkan O3 merupakan nilai pretest di kelas kontrol dan O4 merupakan nilai post-test di kelas kontrol. Nah, adapun X itu sendiri merupakan perlakuan ataupun treatment, yaitu pemberian mode pembelajaran make or match itu sendiri pada di kelas eksperimen itu sendiri. Untuk tempat dan waktu pelaksanaannya, yaitu penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 48 Pekanbaru yang terletak di Jalan Tengkubei, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Nah, untuk waktu pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan di semester genap, yaitu pada tahun ajaran 2022-2023. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan penggunaan variabel, yaitu menggunakan teori Sugiono, yang mana di sini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan variabel sendiri adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, adapun dalam penelitian ini, peneliti menetapkan variabel itu sendiri ada dua, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, untuk variabel bebasnya itu sendiri yaitu dilambangkan dengan huruf X, yaitu adalah penggunaan mode pembelajaran make or match, dan sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu adalah dilambangkan dengan huruf Y, yang mana di sini adalah hasil belajar siswa kelas 5, yaitu pada pembelajaran IPA tema 6 subtema 1 dalam kurung panas dan perpindahannya. Baik, dalam penelitian ini, peneliti menetapkan untuk populasi dan sampel menggunakan teori Sugiono, yang mana untuk populasi menurut Sugiono pada tahun 2019, halaman 297, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, dalam penelitian ini ditetapkan untuk populasi penelitiannya yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 48 Pekanbaru yang terdiri dari kelas 5A dan juga 5B. Nah, sedangkan untuk sampel menurut Sugiono pada tahun 2019 halaman 118 yaitu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sampel itu sendiri merupakan sebagian anggota yang mewakili ataupun representatif dan populasi dijadikan sebagai subjek penelitian. Nah, dalam penelitian ini untuk sampel penelitiannya yaitu untuk kelas eksperimen adalah kelas 5A sebanyak 23 orang, sedangkan untuk kelas kontrol yaitu kelas 5B sebanyak 24 orang. Nah, adapun teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu adalah teknik sampling, yaitu teknik jenuh. Nah, adapun yang dinyatakan yang dimaksud dengan teknik sampling jenuh itu sendiri merupakan sebuah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel dengan populasi relatif kecil kurang dari 32 orang. Sugiono pada tahun 2019 halaman 124. Baik, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan teknik observasi, kemudian teknik wawancara, kemudian teknik task. Nah, teknik task ini sendiri terdiri dari pretest dan juga post-test. Nah, selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Nah, untuk instrumen pengumpulan data yang pertama yaitu instrumen observasi, yang mana di sini terdiri dari instrumen pengumpulan data variabel X dan juga instrumen pengumpulan data variabel Y. Nah, untuk instrumen pengumpulan data variabel X ini sendiri menggunakan beberapa kisi-kisi atas penggunaan mode pembelajaran make or match dengan skala Likert. Untuk instrumen pengumpulan data variabel Y ataupun hasil dari proses pembelajaran yaitu
pada pembelajaran IPA tema 6 subtema 1. Nah, di sini terdapat beberapa kisi-kisi dari hasil belajar siswa itu sendiri. Kisi-kisi tes untuk hasil belajar siswa. Nah, baik, selanjutnya yaitu kita akan lanjut kepada instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian, yaitu yang terdiri dari uji validitas data, kemudian uji rehabilitas data, dan juga uji kesukaran data. Adapun dalam penelitian ini, untuk uji validitas datanya yaitu menggunakan teknik korelasi birasial, yang mana menurut Sugiono, menggunakan teori Sugiono pada tahun 2019 halaman 363 dengan rumusnya yaitu RPBI sama dengan MP dikurang MT dibagi STT per akar kuadrat dari P per Q. Nah, adapun untuk rumusnya saya cantumkan dalam template PPT saya. Kemudian untuk uji rehabilitas datanya sendiri di sini menggunakan soal pilihan ganda, yang mana menggunakan rumus Sperman-Brown, yaitu menggunakan teori Arikunto pada tahun 2010 halaman 207. Nah, yang terakhir yaitu uji kesukaran data. Nah, dalam uji kesukaran data ini sendiri yaitu menggunakan nilai indeks kesukaran data, yang mana antara 0,0 sampai dengan 1,0. Nah, adapun untuk 0,0 itu sukar, sedangkan 1,0 itu adalah mudah soalnya. Nah, jadi semakin besar bilangan indeks maka semakin mudah soal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu di sini ada teknik analisis data, yang mana terdiri dari uji normalitas, kemudian ada uji homogenitas dan juga uji hipotesis, yaitu yang terdiri dari uji Gen dan juga uji T. Adapun dalam uji normalitas ini sendiri merupakan tahap awal dalam uji normalitas, yaitu menggunakan data pre-test, kemudian baru menggunakan data akhir yaitu data post-test dengan menggunakan SPSS dengan taraf signifikan 0,05. Selanjutnya untuk uji homogenitas yaitu yang mana di sini hampir sama pada analisis data tahap ini semua dengan uji homogenitas pada data dari awal, yang mana digunakan adalah data post-test. Nah, dengan taraf signifikan juga sama 0,05. Nah, yang terakhir yaitu adalah uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesisnya sendiri yaitu peneliti menggunakan uji Gen dan juga uji T, yang mana uji Gen ini sendiri merupakan pengujian skor yang digunakan untuk menguji peningkatan hasil belajar siswa. Nah, yang mana pada termoralisasikan merupakan metode yang tepat untuk menganalisis pre-test dan juga post-test, dan merupakan indikator yang lebih baik dalam menunjukkan tingkat efektivitasnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah uji T. Uji T ini yaitu digunakan setelah melakukan uji Gen, yang mana pengujian ini merupakan independent simple test dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPA menggunakan model. Baiklah, demikianlah hasil presentasi proposal saya. Sebelumnya di sini saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan di sini saya menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk lebih baik lagi ke depannya dalam penulisan ataupun dalam pelaksanaan penelitian saya ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.